Saya Amanah Latifatul Fauziah dari PGMI 5C Institut Pesantren Matoliul Falah dengan nomor NIM 18.13.00.210 akan menyampaikan tentang pembidaian, balut dan bidai. Baik, kita akan memulai. Yang pertama yaitu fraktur. Fraktur adalah suatu keadaan terputusnya atau terpisahnya sebagian atau keseluruhan hubungan antara jaringan tulang yang satu dengan yang lainnya. Fraktur bisa disebabkan oleh trauma langsung dan trauma tidak langsung. Contoh trauma langsung yaitu fraktur radius akibat terkena benturan keras di tulang radius. Yang kedua yaitu contohnya fraktur humeri karena jatuh menimpa lengan. Selanjutnya, jenis patah tulang atau fraktur. Fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah suatu keadaan di mana tulang yang patah terlihat dari luar atau terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Patah tulang jenis ini biasa dicemari oleh kuman dari permukaan kulit dan udara. Yang kedua yaitu fraktur tertutup. Adalah suatu keadaan di mana tulang yang patah tidak terlihat dari luar dan kulit di sekitarnya dalam kondisi utuh. Tidak ada hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar, biasanya hanya tampak memar dan bengkak. Gejala umum patah tulang yaitu korban tidak dapat menggerakkan bagian yang luka, adanya deformitas pada daerah luka, ada rasa nyeri jika daerah tersebut digerakkan, kulit terasa nyeri jika disentuh, dan ada pembengkakan dan warna biru di sekitar luka. Yang selanjutnya yaitu dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi ini dapat hanya komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi, ligamen-ligamennya biasa menjadi kendor. Akibatnya, sendi itu akan gampang mengalami dislokasi kembali. Penyebab dislokasi yaitu trauma kongenital. Sebagian anak dilahirkan dengan dislokasi, misalnya dislokasi pangkal paha. Yang ketiga yaitu patologis, akibatnya destruksi tulang, misalnya tuberkulosis tulang belakang. Tanda dan gejala dislokasi. Yang pertama, deformitas pada persendian. Kalau sebuah tulang diraba secara sering akan terdapat suatu celah. Yang kedua, gangguan gerakan. Otot-otot tidak dapat bekerja dengan baik pada tulang tersebut. Yang ketiga yaitu pembengkakan. Pembengkakan ini dapat parah pada kasus trauma dan dapat menutupi deformitas. Yang keempat, rasa nyeri. Price, protect, rest, ice, compression, elevation. Patah tulang bagaimanapun bentuknya harus diperlakukan sebagai kasus emergensi. Bantuan yang tidak dapat akan memperberat fraktur. Penanggulangan umum pada patah tulang yang pertama yaitu lakukan prosedur SRABC. Yang kedua observasi menyeluruh, yang ketiga protect. Lakukan pemeriksaan terutama mengenai patah tulangnya dan kemungkinan telah komplikasi yang akan terjadi. Bila fraktur yang terjadi adalah fraktur terbuka, proteksi bagian tersebut dengan menutup bagian tulang yang menonjol dengan kasa steril. Yang keempat, rest atau istirahat. Lakukan fiksasi atau imobilisasi dengan cara memasang bidai. Sebelum melakukan pembidaian, sebaiknya kita lakukan traksi terlebih dahulu untuk menuangi nyeri dan mengurangi pendarahan dalam. Yang keempat, ice. Kompres bagian yang patah dengan es bila terjadi pembengkakan. Yang kelima, compression. Jika terjadi pendarahan, lakukan penghentian pendarahan dengan melakukan DAP. Yang kelima, elevation. Elevasikan bagian tubuh yang patah. Yang keenam, rujuk ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya itu pembalutan. Pembalutan adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi anatomis. Tujuan utama pembidaian yaitu yang pertama menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari posisi anatomisnya.
mencegah terjadinya pembengkakan, menutup bagian luka agar tidak menjadi port de enter. Alat dan bahan. Yang pertama mitela, adalah pembalut berbentuk segitiga. Yang kedua dasi. Dasi adalah mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Yang ketiga pita, adalah pembalut gulung. Pembalut ini dapat dibuat dari kain katun, kain kasa, flanel atau bahan elastis. Yang paling sering adalah dari kasa. Hal ini karena kasa mudah menyerap air, darah, dan tidak mudah bergeser atau kendor. Yang keempat yaitu plester. Plester adalah pembalut berperekat. Pembalut ini untuk merekatkan penutup luka atau fiksasi pada sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang, khusus untuk penutup luka. Biasa dilengkapi dengan obat antiseptik. Sudah tahu kan plester seperti apa, pita seperti apa, dasi, dan mitela. Yang kelima, pembalut yang spesifik. A. Snellverband adalah pembalut pita yang sudah ditambah dengan kasa penutup luka dan steril. Baru dibuka pada saat akan dipergunakan. Sering dipakai pada luka-luka lebar yang terdapat pada badan. Yang ke B. Sufratul adalah kasa steril yang telah direndam dengan obat pembunuh kuman. Biasa dipergunakan pada luka-luka kecil. Yang keenam, kasa steril adalah kasa yang dipotong dengan berbagai ukuran untuk menutup luka kecil yang sudah diberi obat-obatan, antibiotik, antiplagestik. Selanjutnya yaitu prosedur pembalutan. Perhatikan tempat atau letak yang akan dibalut. Apakah ada luka terbuka atau tidak? Bagaimana luas luka tersebut? Diperhatikan baik-baik. Yang kedua yaitu pilih jenis pembalut yang akan dipergunakan. Banyak kan jenis-jenis pembalut yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelum dibalut, jika luka terbuka perlu diberi disinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung disinfektan. Nah, jika ada dislokasi maka diperlukan tindakan reposisi. Selanjutnya tentukan posisi balutan. Usahakan posisi balutan yang paling nyaman untuk kegiatan pokok korban, tidak mengganggu perdarahan darah. Misalnya pada balutan berlapis, lapis yang paling bawah letaknya di sebelah distal. Yang terakhir tidak mudah kendor atau lepas. Bisa dibalut tapi jangan kencang-kencang ya. Tidak mudah kendor atau lepas. Jadi ngepas. Selanjutnya yaitu pembidaian. Pembidaian adalah sebuah cara yang bertujuan agar anggota badan dalam keadaan terfiksasi dan terimobilisasi. Tujuan utama pembidaian: yang pertama, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Yang kedua, mengurangi pergerakan untuk membatasi cedera lebih lanjut, terutama daerah di sekitar cedera. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri. Yang keempat, mengurangi perdarahan. Yang kelima, mempercepat penyembuhan. Macam-macam bidai, yaitu bidai keras dan bidai traksi. Bidai keras umumnya terbuat dari kayu, aluminium, karton, plastik, atau bahan lain yang kuat dan ringan. Pada dasarnya merupakan bidai yang paling baik dan sempurna dalam keadaan darurat. Nah, kalau bidai traksi, bidai bentuk jadi dan bervariasi tergantung dari pembuatannya, hanya dipergunakan oleh tenaga yang terlatih khusus. Macam-macam bidai selanjutnya yaitu bidai improvisasi. Bidai improvisasi, bidai yang dibuat dengan bahan yang cukup kuat dan ringan untuk menopang. Pembuatannya sangat tergantung dari bahan yang tersedia dan kemampuan improvisasi penolong. Contohnya majalah, koran, karton, dan lain-lain. Bidaian dengan menggunakan pembalut umumnya dipakai mitela, kain segitiga, dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. Contohnya gendongan lengan. Kalau patah tulang biasanya digendong ya. Prosedur pembidaian. Siapkan alat-alat selengkapnya. Sebelum dipasang,
Diukur dahulu pada anggota badan korban yang tidak sakit. Bebaskan area yang akan dibidai dari apapun, sepatu, HP, jam tangan. Bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tempat yang patah. Ikatan jangan terlalu keras dan terlalu kendor. Yang terakhir, kalau memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Selanjutnya itu macam-macam cara balut pada bagian tubuh yang patah. Nah, bisa dilihat ini contoh pembidaian patah tulang di sekitar mata dan patah tulang rahang. Nah, di gambar patah tulang rahang, simbol bisa diletakkan persis pada bagian luka. Ini bisa menjadi dap untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Nah, di sini juga ada gambar patah tulang di daerah pelipis dan patah tulang di daerah kranium. Nah, di sini patah tulang leher. Gejalanya leher tertengadah secara berlebihan. Tangan serta lengan hilang rasa atau nggak bisa digerakkan oleh korban sendiri. Patah tulang selangka ini gambarnya. Gejalanya nyeri, kelainan bentuk, pembengkakan, dan tidak dapat digerakkan. Nah, diambil tindakan pembidaian dilakukan mulai dari lutut sampai melewati mata kaki atau hanya sebatas pada mata kaki. Nah, di gambar samping sudah diperlihatkan cara pembidaian dari lutut sampai melewati mata kaki. Nah, macam-macam cara bidai pada bagian tubuh yang patah. Yang pertama yaitu patah tulang lengan atas. Bila patahnya di dekat siku, maka pasanglah bidai sampai lengan bawah dan posisinya biarkan lurus, jangan digantung ke leher. Nah, itu kalau yang patah tulang lengan atas. Kalau patah tulang lengan bawah, pergelangan tangan. Gejalanya dapat menimbulkan kelumpuhan permanen. Harus diambil tindakan, pastikan korban dalam posisi anatomis. Letakkan pada long spine board. Rujuk ke fasilitas kesehatan negara. Dapat merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa karena pendarahan bisa hebat sekali sehingga korban bisa masuk dalam keadaan shock. Gejala shock, korban tidak mungkin bisa berjalan, patah tulang panggul mungkin mengenai alat dalam yang sulit dikenali. Jika mengenai vesika urinaria, maka akan terjadi hematuria. Nah, di sini ini patah tulang panggul. Tindakannya bila korban dalam keadaan shock, lakukan penanganan shock. Dapat dilakukan pemasangan gurita di sekitar panggul, bukan di bagian perut ya, untuk mengurangi pendarahan dalam. Yang ketiga, pasang bantal antara kedua tungkai penderita. Selanjutnya, evakuasi korban menggunakan long spine board. Yang kelima, rujuk ke fasilitas kesehatan segera. Selanjutnya, patah tulang paha. Gejalanya kadang dapat menimbulkan pendarahan dalam sekitar patahan tulang yang hebat sehingga terjadi shock. Tindakannya, pasang bidai mulai dari panggul hingga ke kaki, minimal 7 pembalut. Selanjutnya, bila patah pada bagian atas paha, maka bidai luar harus sampai pinggang. Nah, di sini patah tulang sekitar sendi lutut. Gejalanya, korban tidak dapat meluruskan kakinya. Bila diraba akan terdapat cekungan di tempurung lutut. Yang ketiga, pembengkakan akan terjadi dengan cepat. Nah, di sini diambil tindakan, pasang bidai dengan posisi lutut agak ditekuk. Pada posisi bawah lutut diberi bantalan. Yang kedua, bila menunggu evakuasi, lakukan perubahan posisi lutut yang cedera lebih tinggi dari bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, patah tulang sekitar pergelangan kaki. Tindakannya,
Pembidean dilakukan mulai dari lutut sampai melewati pergelangan kaki atau mata kaki.